sangat disayangkan dan kita merasa miris melihatnya ketika penjarahan terjadi. Barang-barang yang bukan miliknya diambil begitu saja dengan alasan perampasan aset misalnya. Tidak bisa seperti itu. Ini merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Kalau mereka-mereka yang buat seperti itu adalah Muslim, mereka adalah belum memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam selalu mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai dengan dia mencintai yang ada pada orang lain sebagaimana mencintai pada dirinya. Kalau dirinya tidak ingin dirugikan, dia pun tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Seperti itu harus kita berarti ini krisis moral. Orang-orang di sekitar kita yang berbuat seperti itu berarti mereka krisis moral. Pemahaman agamanya masih sangat dangkal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk sehingga tidak terjadi hal yang semacam itu di tempat-tempat yang lain ya. Mudah-mudahan yang terakhir ya, tidak ada kejadian yang serupa. Sangat disayangkan ya, kita di negara yang mayoritas muslim namun tindakan orang Islam sendiri tidak mencerminkan ajaran Islamnya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh perbuatan orang Islam yang buruk. Keindahan Islam itu terhalang oleh buruknya perbuatan orang Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa yuhka anna Ibrahima ibna Adhamin kharaja yauman illa ba'dil barari fastaqbalahu rajulun jundiyun faqala anta abdun qala na'am faqala lahu ainal imran wa asyara ilal maqbarah wa yuhka lan den critakake ada suatu hikayah cerita anna Ibrahim bin Adhamin apa anna Ibrahim bin Adhamin sak temene Ibrahim bin Adham kharaja metu sapa Ibrahim bin Adham yauman ing dalem suwiji dina ila ba'dil barari maring setengahe pira-pira alas atau daratan wastaqbalahu mongko mapak atau madhep ing Ibrahim sapa rajulun wong lanang jundiyun kang bangsa bala perang kang bangsa prajurit askar. Kalau di Mekah namanya askar. Ibrahim bin Adham suatu ketika datang ke suatu tempat, kemudian di situ dicegat, diberhentikan oleh seorang tentara, diberhentikan oleh polisi. Faqal mongko ngucap sapa rajulun jundiyun anta abdun anta ana ta sira ku abdun kawula. Ya, niku memperkirakan hamzah istifham ya. Anta nata ta sira ku abdun kawula, apakah kamu seorang hamba? Qala ucap sapa Ibrahim bin Adham, na'am. Iya. Aku kawula. Sing dimaksud budak, tapi jawaban Ibrahim bin Adham yang diinginkan adalah hambanya Allah. Faqala nuli ngucap sapa rajulun jundiyun lahum maring Ibrahim bin Adham enal imran ena iku ing dalem tinggon ala imranu utawi keramaian yang dimaksud adalah pemukiman di mana di sini ada pemukiman ya. Jadi ketika Ibrahim jalan-jalan ngoten
Enek tentara sing takok Ibrahim, menanyakan tentang kampung. Fa asyara nuli isyarah sapa Ibrahim ilal makbarati maring kuburan. Tanya tentang masalah kampung, di mana kampung di sini? Dituduhne neng kuburan. Ngamuk. Fakola nuli ngucap sapa al-jundiyu. Fakola nuli ngucap sapa al-jundiyu wong kang bangsa bala perang prajurit. Innama aradtu ala Imran. Innama aradtu ngarepake sapa ingsun al Imrana ing pemukiman. Ing keramaian. Faqala nuli ngucap sapa Ibrahim wa al maqbarah. Wa utai al Imran kal maqbaratu kuburan. Tetap dijawab ya kuburan, ya, tempat yang ramai itu kuburan. Tempat kampung yang sesungguhnya ya kuburan. Nesu akhirnya ya. Fahotohu darika fadarabahu ra'sahu bisauti fasajjahu waradahu ilal balad wastakbalahu ashabuhu. Fahotohu mongko nuli bendu ing Ibrahim sapa dalika mengkono-mengkono rajul. Fahotohu mongko bentukake ing rajul apa dalika mengkono-mengkono huwa al-maqbarah. Jawabannya Ibrahim bin Adham ketika ditanya di mana pemukiman, di mana kampung, jawabannya kuburan, marah. Seorang tentara tinggi guyon, dia tidak terima. Dia kan tegas, disiplin. Takok iso dijawab ra jelas, dia ngamuk. Fadraban nuli mukul sapa Jundiun roksahu ing sirai Ibrahim. Bisauti kelawan cemeti napa sautun cambuk. Fasad jahu mongko melukai ngetokake getih. Fasad jahu mongko nyatoni sapa Jundiun ing Ibrahim sampai keluar darah, dicambuk berkali-kali, ngamuk rumangsa disepelekno. Waraddahu lan balikake sapa rajul ing Ibrahim ilal baladi maring negara, digawa ning kampung. Lal baladi maring negara fastakbalu nunggu mapak ang Ibrahim sapa ashabuhu pira-pira santrine Ibrahim. Kemudian dijemput oleh santri-santrinya. Ini ulama besar Ibrahim bin Adham. Ceritanya salah menghukum. Nanti antara yang bertanya dengan yang menjawab itu pemikirannya berbeda. Sehingga yang bertanya ini tidak terima, dijawab dengan jawaban yang tidak memuaskan. Dihukum karena tidak ngerti kalau dia adalah Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar. Ini membuktikan bahwa status seseorang tidak perlu ditonjol-tonjolkan, tidak perlu kemudian ditunjuk-tunjukkan. Itu biasa, orang dadak macak sing reno-reno, mau acak kaya wali, dengu-dengan, opo, karena akhirnya menunjukkan identitas. Tidak perlu sing ngoten-ngoten, biasa mawon sederhana, biasa. Faqalu nuli ngucap sapa ashab mal khobar. Maik opal khobar utai ceritane. Bagaimana kasusnya kok terjadi pemukulan yang seperti ini sampai terluka? Guru saya kok sampai terluka gimana? Fa'ahbarahum al-jundiyu maqalalahu. Fa'ahbarum mengko nyeritakake ing ashab sapa al-jundiyu tentara maing barang kala kang ngucap sapa Ibrahim lahu maring jundi. Wong tak takoni glenya-glenye ora jelas jawabane. Takok ngendi tempat pemukiman penduduk, jawabane kuburan. Aku ya ora trimo. Tentara udah sepelekne. Hada Ibrahim ibnu Adham. Faqalu ngucap sapa ashab kemudian membuka
siapa sebenarnya orang ini. Hadza utaiki wong ku Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham. Sampai sembrono iki Ibrahim bin Adham, ulama gede. Kok sampean cambuki sampai luka koyo ngene piye sampean iki. Kaget nih. Tentara ini kaget, ndak ngerti. Jadi mendengar ceritanya, mendengar nama besarnya, belum pernah ketemu sama orangnya. Akhirnya ini salah menghukumnya, salah mengambil tindakan. Ketika tahu bahwa yang dicambuk sampai berdarah-darah itu Ibrahim bin Adham, fanazala al-jundi an farasihi. Fanazala mongko tumurun sopal jundiu. Bolo atau prajurit ngan farasihi saking jarani al-jundi. Wa qabbala lan nucupi. Nah, mencium tangan. Sejak dulu itu sudah ada tradisi mencium tangan, dah ada. Wa qabbala nucupi sapa al-jundi yadaihi ing tangan lurune Ibrahim mari jelehi lan sikil lurune Ibrahim sampai sikile barang diambungi. Rumangsa salah. Wajan lan tumandang sapa al-jundi ku ya tadiru gawe persaben sapa al-jundi lehi maring Ibrahim. Kemudian dia memberikan alasan, sampean kok ora omong lek sampean Ibrahim. Sampean yo ngaku laku Ibrahim ngono to. Sampean yo ora omong-omong piye ceritane kok sampe tak pulosoro sampean. Nah niki. Fakilan mengko tindawake badha dalika. Di dalam sause mengkono-mengkono nazala al-jundi wa qabbala yadahi itu, setelah si tentara merasa bersalah meminta maaf kepada Ibrahim sampai mencium-cium tangannya. Fakila ba'da dalik lahu maring Ibrahim. Lima qulta lahu ana abdun. Lima krana apa? Bacanya 5 ini, alifnya dibuang, menunjukkan bahwa itu ma-nya ma istifhamiyah. 5 krana apa kulta ngucap sapa sira lahu maring al-jundi ana abdun ing mengucap ana abdun. Kemudian ditanya Ibrahim bin Adham, jenengan ini kok ndak gelem ngaku lek sampeyan Ibrahim bin Adham, jenengan kok omong ana abdun, aku ki kawula. Sehingga anggapannya budak, padahal ulama besar. Anda kok menjawab aku ini adalah hamba. Fakon ucap sapa Ibrahim, innahu lam yas'alani abduman anta. Innahu setuhune jundi kulam yas'alni. Jasem ya. Ora takon sapa jundi ingsun, ora takon abduman anta. Abduman iku kaulane sapa anta utawi sira. Ketika ditanya, apakah kamu hamba? Jawabnya iya. Tidak dilanjutkan hambanya siapa? Ora takok. Ora takok ora dijawab. Dia tidak bertanya abduman anta. Kamu itu hamba siapa? Budaknya siapa? Balqala balik ngucap sapa jundi, anta abdun. Apakah kamu budak? Apakah kamu hamba? Langsung seperti itu pertanyaannya. Apakah kamu seorang hamba? Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, na'am. Apakah kamu hamba? Iya, aku ini hamba. Li'anni Abdullah. Jangan dikira budaknya seseorang, tapi yang dimaksud adalah hambanya Allah. Li'anni krana setune ingsun ku Abdullahi kaulane Allah. Aku adalah hambanya Allah. Akhlak yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin Adham. Krana si tentara niku ndak takok kaulane sapa, nggih. Dak yo menengae, lha takon niku tak jawab aku hambanya Allah. Asumsinya perkiraan dari si tentara budak pada umumnya, nggih. Ini orang yang diperjualbelikan, itu namanya budak. Ada yang memiliki, sehingga direndahkan, dihinakan. Namanya budak itu terhina. Dia tidak bisa memiliki dirinya, ada orang lain yakni majikannya yang menjadi pemiliknya. Sama dengan binatang.
Falamma daraba ra'si sa'altullah lahu al-jannah. Falamma daraba maka dalam semangsane mukul sapa al-jundi ra'si ing sirah ingsun, sa'altu mongko nyuwun sapa ingsun Allah Gusti Allah lahu maring al-jundi al-jannata ing swarga. Ketika dia memukul kepalaku sampai keluar darah, saya mohonkan kepada Allah agar dia masuk surga. Ya Allah, masukkanlah ke surga orang ini. Nah, luar biasa nggih. Wong niku lek napa nggih cedhek kalih pangeran, akhlake apik, ilmu agamane jero, ora bakal merugikan orang lain. Padahal si tentara ini yang mulosoro ya. Mulosoro yang menyakiti, yang memukuli, yang melukai. Lek sama sampean wis ngamuk-ngamuk ya. Tak sedak deh apa mlebu neraka. Walat wis sapa kok pukuli, wong iki wong gedhe. Ini tokoh seorang ulama besar. Ternyata mboten. Muhammad Adham ketika dipukuli oleh tentara, justru yang memukuli itu didoakan agar masuk surga. Subhanallah. Mana jenengan aja duwe ati elek ning wong e. Nggih apa nek wong elek muga-muga oleh Gusti Allah selamat uripe penak urip ndongakne ngoten. Kenapa ini ki ora atos atine nggih, ora peteng atine. Nanti anggaplah yang dilakukan itu adalah kehendak dari Allah. Jangan memperlakukan orang lain seperti orang lain, tapi perlakukan orang lain seperti diri sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin masuk neraka, ya kita juga berharap orang lain tidak masuk neraka. Isane wong gelem ngapusi, isane wong mengambil keuntungan untuk pribadinya, karena memperlakukan orang lain tidak sama dengan dirinya. Sehingga yang terjadi, yang terpenting saya itu berhasil, saya itu diuntungkan, walaupun orang dirugikan, ya biarin. Ini bukan akhlaknya seorang muslim. Akhlaknya muslim itu selalu tidak ingin orang lain itu dirugikan. Yang diinginkan itu bagaimana dia dan orang lain sama-sama beruntung. Seperti itu loh. Jenengan harus bisa seperti itu. Memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri, melakukan sesuatu yang menguntungkan orang lain bukan yang merugikan orang lain. Jangan seneng orang lain celaka. Jangan seneng orang lain menderita. Kita harus merasa susah kalau orang lain susah, dan seneng kalau orang lain seneng, dan kita ingin semua orang itu seneng. Ojo kok menangi dewi. Melakukan sesuatu yang menguntungkan sendiri-sendiri, tidak peduli bagaimana orang lain. Sangat disayangkan. Dan kita merasa miris melihatnya ketika penjarahan terjadi. Barang-barang yang bukan miliknya diambil begitu saja dengan alasan perampasan aset misalnya. Tidak bisa seperti itu. Ini merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Kalau mereka-mereka yang buat seperti itu adalah muslim, mereka adalah belum memahami ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam selalu mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai dengan dia mencintai yang ada pada orang lain sebagaimana mencintai pada dirinya. Kalau dirinya tidak ingin dirugikan, dia pun tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Seperti itu harus kita berarti ini krisis moral. Orang-orang di sekitar kita yang berbuat seperti itu berarti mereka krisis moral. Pemahaman agamanya masih sangat dangkal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk sehingga tidak terjadi hal yang semacam itu di tempat-tempat yang lain ya. Mudah-mudahan yang terakhir ya, tidak ada kejadian yang serupa. Sangat disayangkan ya, kita di negara yang mayoritas muslim namun tindakan orang Islam sendiri tidak mencerminkan ajaran Islamnya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin.
Islam itu terhalang oleh perbuatan orang Islam yang buruk. Keindahan Islam itu terhalang oleh buruknya perbuatan orang Islam itu sendiri. Ini contoh Ibrahim bin Adham. Sudah dilukai, justru didoakan agar masuk surga yang melukai. Kila kaifa wa qad maka. Kila kemudian ditakokake, ditanyakan kaifa kalih kaya apa. Wa qad maka teman-teman dolimi sapa jundi ing sira. Kok iso sampean iki ndongakne dheke sing mukuli sampean gen mlebu swarga. Ibahu wa nasibuhu minni asyar. Lihat jawabannya Ibrahim bin Adham. Pelajaran bagi kita semua. Alim itu ngerti sapa ingsun, weruh sapa ingsun. Annani ing satune ingsun iku ujaru den maringi ganjaran sapa ingsun. Alama ngatasi barang. Nalani kang ngenani apa mak ingsun minhu saking mah. Minhu saking jundi. Nalani kenani apa mak ingsun minhu saking jundi. Aku tahu dengan aku dipukuli sampai berdarah-darah, aku akan mendapatkan pahala. Aku tidak ingin dia mendapatkan dosa. Sehingga tak doakan agar masuk surga. Subhanallah, akhlak seorang muslim yang taat. Di Islam ini merupakan ajaran yang sangat indah dan kita tidak akan paham tentang ajarannya kalau kita tidak pelajari. Maka seringkali kita sampaikan jangan hanya asal masuk Islam. Jangan hanya asal menjadi orang Islam. Tapi bagaimana ajarannya kita pahami. Kalau asal jadi orang Islam, ajarannya tidak dipahami, tidak mungkin akan menjadi orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam. Untuk bisa mengamalkan ajaran Islam harus terlebih dahulu faham ajaran itu. Dan tidak mungkin bisa faham tanpa ngaji, tanpa belajar. Tidak mungkin. Oke. Anak kita tidak mungkin bisa baca tulis kalau dia tidak belajar. Anak kita tidak mungkin ngerti soal sholat kalau dia tidak belajar sholat. Tidak mungkin ngerti akhlak kalau dia tidak belajar tentang akhlak. Jangan dikira agama itu, Islam itu hanya sekedar baca Al-Quran. Kapan bisa maca Quran dianggap wis iso agama. Tidaklah seperti itu. Agama kita mengatur kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti logikanya demikian. Lek ndak dipelajari, ndak ngerti. Lek ndak ngerti, ndak mungkin iso nglakoni. Maka gen iso nglakoni kudu ngerti, gen iso ngerti kudu ngaji. Nggih. Sampai kapanpun ndak ngaji ndak akan ngerti.